Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semuanya, perkenalkan nama kakak Amin Nisa dan beserta kakak ada Sita Natim. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi terkait Pancasila sebagai nilai kehidupan. Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kok disebut dengan dasar negara Indonesia sih, Kak? Nah, makna dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mana panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi rumusan dan pedoman hidup bagi berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ia juga sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dasar negara yaitu Pancasila melalui proses rumusan-rumusan terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan penduduk Jepang, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Nah, tujuan dibentuknya BPUPKI sendiri ialah untuk menyelidiki hal-hal penting pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat dari mulai sidang mengajukan agenda utamanya. Masalah tersebut hal penting dan mendasar dalam pembentukan suatu negara. Pada sidang BPUPKI, proses rumusan dasar negara Indonesia dimulai. Pada pembicaraan rumusan dasar negara, tampil dalam sidang diantaranya yang pertama ada Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu tanggal 29 Mei 1945, beliau memaparkan gagasan 5 dasar negara Indonesia merdeka. Di antaranya yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua tampil yaitu Supomo. Pada sidang BPUPKI yang kedua tanggal 1945, beliau menyampaikan usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 5 gagasan yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga ada tampil juga Insinyur Soekarno. Di hadapan sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno memberikan pandangan dan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ialah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, semua gagasan-gagasan yang telah disebutkan yang telah dipaparkan pada sidang BPUPKI tersebut kemudian dimusyawarahkan, dikaji ulang, dan disepakati hingga Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang sila-sila dalam Pancasila. Nah, sila-sila dalam Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dilambangkan dengan bintang, yang mana hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana dilambangkan dengan rantai, yang mana saling mengerat satu sama lain, yang saling kokoh. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin, yang mana hubungan antara manusia dengan manusia. Nah,
Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas, yang mana hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, sekarang setelah kita mengetahui sila-sila dalam Pancasila, nah bagaimana penerapan sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa, contohnya seperti saling menghormati sesama pemeluk agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya seperti membantu yang membutuhkan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, contohnya seperti menghargai perbedaan budaya yang ada di istiadat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, contoh seperti kita ikut serta dalam pemilihan umum seperti DPR, Presiden, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, contohnya seperti menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, dari